Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana nih kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dan selalu dilindungi oleh Allah dimanapun kalian berada. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oh iya, untuk yang baru mampir, kenalin ya, aku seorang ibu rumah tangga. Di channel ini aku bahas mengenai kegiatan ibu rumah tangga dan budgeting. Oke teman-teman semuanya, pada video kali ini aku mau sharing mengenai sortir menyortir pakaian ya. Jadi berhubung akhir-akhir ini tuh pakaianku udah nggak muat ya, termasuk pakaian anakku gitu. Alhamdulillah kalau punya aku sendiri udah disortir gitu. Dan ini kalian bisa lihat sendiri di atas lemari itu berbagai macam tumpukan pakaian, mulai dari pakaian anak aku, pakaian suami, dan pakaian adik aku gitu. Dan mohon maaf sekali ya teman-teman, tempat tinggal aku ini jauh dari kata estetik, dan ini menjadi salah satu resolusi di tahun 2024 nanti aku mau makeover ruangan ini. Semoga terlaksana dan berjalan dengan lancar, dan semoga diberikan kesehatan, panjang umur, dan tentunya dikasih ACC sama Pak suami. Karena ini tuh susah banget gitu dapat ACC buat makeover kayak gini, karena menurut beliau tuh orang rumah ngontrak ngapain kayak betul-betul cuman kita sebagai wanita yang berlama-lama di rumah jadi pengen gitu ya, tempat yang nyaman, yang rapi gitu, sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu. Di sini sama enggak juga sih kayak gitu. Jadi perempuan itu kayaknya semuanya gitu harus tertata, harus rapi gitu ya. Nah, jadi lanjut aja ke video ya. Jadi ini tuh pertama aku keluarin nih semua isi lemari ya. Jadi aku mau sortir antara yang kepake sama yang enggak gitu. Kadang kan kalau enggak disortir secara khusus kayak gini tuh kadang kayak kemana-kemana gitu ya. Atau bahkan sering dipakai lagi, apalagi kalau yang pakaiinnya tuh suami ya. Jadi kan kalau suami main ambil jadi dia nggak tahu ini masih layak dipakai apa enggak gitu. Yang penting bisa dipakai gitu. Cuman kan kalau kita sebagai ibunya gitu kayaknya kalau pakaian yang udah kecil masih dipakai tuh kayaknya nisa ya gitu, meskipun masih bagus cuman kayaknya gimana ya, kayak ya Allah nggak keurus banget sih ini anak gitu, sampai-sampai baju aja yang kecil masih pada dipakai gitu. Kayaknya kita nggak merhatiin apa gitu, apalagi kan komentar-komentar orang kayak gimana gitu. Karena pada hakikatnya hidup ini nggak jauh dari komentar orang, baik diomongin, buruk apalagi ya kan. Ya namanya juga hidup, kalau nggak gitu kan nggak seru. Tapi ya kalau mikirin komentar-komentar orang terus menerus ya kita bakal stuck aja gitu. Ya udah, jadi kalau ada yang komentar baik itu positif atau negatif ya udah telan aja. Kalau yang positif ya udah buat jadi pelajaran hidup kita gitu. Kalau yang negatif ya udahlah biarin aja gitu, amaluna amalukum. Nah setelah selesai aku sortir semua pakaian antara yang kepake sama enggak, ini aku lanjut rapihin lagi ke tempatnya gitu. Nah alhamdulillah juga untuk di tahun ini sih kayaknya aku nggak gila ke pakaian gitu, ke pakaian anak. Biasanya nih kayaknya setiap bulan gitu beli pakaian, dan alhamdulillah ya Allah. Insyaf kali ya, atau sadar gitu, diberi kesadaran enggak beli baju tiap bulan atau bahkan tiap minggu, enggak, alhamdulillah gitu. Karena berhubung tempatnya semakin penuh dan nggak ada juga lahan, jadi ya udahlah kata aku, udah pakai yang ada dulu, yang penting terlihat rapi dan bersih gitu. Nggak apa-apa yang itu aja, yang penting
bersih dan masih layak pakai gitu. Dan mungkin karena pertumbuhan juga kali ya, pertumbuhan si anak itu di usia 2 tahun ke atas itu agak lamban ya, jadi ya udah kayaknya baju juga awet gitu. Nah ini alhamdulillah udah kelar semuanya, dan aku mau minta bantuan ke suami untuk masukin pakaian yang tidak terpakainya. Dan alhamdulillah ini si suami udah selesai kerja ya, udah pulang gitu, jadi aku mau minta bantuannya gitu. Nah ini semuanya dimasukin gitu, dan aku lebih memilih tempat kayak gini ya. Jadi ini tuh aku beli di toko oren ya teman-teman. Ini ternyata muatnya banyak ya, aku pikir ini cuman dikit doang gitu, ternyata muat banyak. Dulu pas pakaian bayinya aku simpan di kayak storage gitu loh, storage box tapi yang gede, container box yang gede gitu. Jadi dan itu lumayan agak mahal juga, jadi aku siasati sekarang, coba deh aku cari-cari gitu, kalau ada yang murah kenapa harus milih yang mahal gitu. Dan ini juga nanti akan berlanjut gitu, soalnya gimana ya, kalau nggak disimpan takutnya gitu punya adik lagi gitu, mudah-mudahan gitu ya punya adik lagi, dan itu lumayan kan bisa menghemat biaya gitu. Jadi aku simpen serapi mungkin dan dalam keadaan bersih, jadi nanti pas adiknya keluar gitu mudah-mudahan bisa terpakai. Tapi kalau pakaian bayi sih kayaknya bisa ya gitu, bisa dipakai turun temurun gitu, yang penting rapi dan bersih gitu. Nah ini alhamdulillah akhirnya udah kelar semua, dan di akhir ini aku baru sadar loh teman-teman, ternyata ini tuh kebalik, pantesan nggak bisa ditutup gitu, ini kok nggak bisa ditutup ya. Ternyata kebalik. Mau apa sortir, mau keluarin ulang ini udah banyak banget gitu, jadi ya udah nunggu moodnya nunggu moodnya bagus lagi gitu, jadi baru nanti aku mau keluarin lagi, balikin dulu baru udah dirapiin gitu ya, nggak tahu deh kapan. Nah ini setelah selesai aku sortir dan aku masukin ke tempatnya. Ini suami mau lanjut katanya, coba deh punya aku juga kata dia, punya aku juga mau disortir antara yang kepake apa enggak, soalnya kan kalau aku yang nyortir kita nggak tahu ya, kadang yang menurut kita udah nggak layak sama suami masih dipakai gitu, katanya ini masih enak gitu. Pokoknya suami tuh sebelum bajunya dijadiin lap apel diinjek-injek tuh dia tetap bakal dipakai meskipun ada yang robek-robek gitu. Sama juga nggak sih suami kalian begitu? Entah kenapa ya, katanya lebih enak aja gitu. Tapi emang iya sih ya, kayak kita aja daster gitu yang udah robek itu kayaknya lebih enak ya. Cuman kalau suami yang pakai yang robek-robek kayaknya gimana gitu ya, nista gitu. Kita tuh sebagai istri kayaknya sekarang lebih ini ya, lebih merhatiin penampilan anak dan suami gitu. Bahkan kadang penampilan kita sendiri tuh nggak terkontrol gitu, bahkan nggak ngerawat diri gitu, semata-mata hanya untuk mengurus suami dan anak gitu. Tapi tetap ikhlas jalaninya, ikhlas ridho ya teman-teman, supaya berpahala dan bekal kita di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah ini alhamdulillah akhirnya udah kelar semua. Nah di sini sih pas sadarnya, kok ini nggak bisa gitu sampai dipegang-pegang tuh kan. Ya udah ya udahlah, tutup aja sebisanya gitu, jangan rapat-rapat dulu gitu, nanti juga mau dibuka lagi gitu. Dan ini tuh enak, ada pegangan gitu loh gitu. Dan bahannya juga ini lumayan tebal ya, jadi kalau untuk dimasukin barang banyak itu kayak kuat banget gitu. Dan untuk teman-teman yang lagi nyari ini tuh worth it banget gitu ya, buat penyimpanan baju bekas. Tapi ini buat kayak selimut kayak gitu juga bagus gitu. Pokoknya buat teman-teman yang lagi nyari storage kayak gini,
boleh banget ya, nanti aku cantumin linknya di deskripsi box ya teman-teman. Nah ini ya, setelah kelar semuanya aku mau lanjut nyari makanan karena akhir-akhir ini aku lagi nggak masak, jadi ya udah beli yang udah jadi aja gitu. Dan ini sekitaran jam berapa ya, jam 10-an gitu, jam 10, jam 9 setengah 10. Berhubung ini yang jualnya tutup, yang kita tuju tutup, karena udah bosan gitu ya ke yang lain, jadi kayaknya pengen ini, ternyata udah tutup, akhirnya kita beli kebab aja gitu, cemilan aja karena ini juga udah malam ya. Oke teman-teman, udah di akhir video, sekian ya, mohon maaf bila ada kesalahan kata dan lain-lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.